Pasar modal Indonesia mencatat 170.000 investor baru di Januari 2024, inline dengan target pertumbuhan bursa efek 2 juta investor baru per tahun. KSE menambahkan jumlah investor di pasar modal Indonesia lebih dari 12 juta di Desember 2023, naik 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu total kapitalisasi dari indeks harga saham gabungan itu 11,6 triliun. Namun kapital yang masuk itu tidak terbagi rata. Ada investor dengan modal besar, tapi juga ada investor dengan modal yang kecil. Asumsi 90% dari kapital tersebut dimiliki oleh top 1% dari top 1% investor di Indonesia. Maka secara matematis kita dapat menghitung bahwa 10.000 triliun aset saham itu dipegang oleh 1.200 investor. Berarti ada 1.200 investor dengan kekayaan lebih dari 8,3 triliun dan merekalah yang menggerakkan pasar saham Indonesia. Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Pada video kali ini, aku mau ajarin satu cara, satu strategi untuk investor pemula bisa investasi saham dengan lebih baik. Namanya adalah DCA atau Dollar Cost Averaging dan dikenal juga dengan istilah strategi nabung rutin. Strategi ini bikin kita nggak kalah dengan investor besar yang menggerakkan pasar saham Indonesia. Karena kita sebagai investor kecil bisa menjelma jadi pasar itu sendiri. Metodenya sederhana, kau bisa menginvestasikan uang kamu dalam jumlah yang sama di hari yang sama setiap minggunya atau di tanggal yang sama di setiap bulannya. Dan strategi nabung rutin akan membantu kita untuk disiplin membeli unit yang lebih banyak pada waktu harga turun dan lebih sedikit pada waktu harga naik. Kita nggak peduli harganya berapa, kita beli pada waktu yang telah kita tentukan. Karena tidak ada seorang pun, aku ulangi, nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi dengan akurat dan konsisten pergerakan pasar modal. Bahkan hanya 5% atau 1 dari 20 manajer investasi profesional yang bisa membeli atau menjual di waktu yang tepat dan berhasil mengalahkan benchmark. Artinya, 19 manajer investasi lainnya itu gagal. Jadi, strategi nabung rutin atau DCA bisa bantu kamu untuk mengambil keputusan investasi yang lebih mudah dan terhindar dari keputusan emosional. Jadi, nggak perlu buru-buru untuk jadi kaya, karena banyak cerita orang yang jadi kaya setelah terjun ke dunia investasi dalam 10 tahun atau bahkan dalam 40 tahun. Ambil contoh Warren Buffett. Beliau baru punya $1 juta pertama di umur 30 tahun dan $1 billion pertama di umur 55 tahun. Intinya, kaya dalam semalam itu mustahil karena Warren Buffett pun yang dijulukin The Oracle of Omaha itu membangun kekayaannya perlahan-lahan sejak dia kecil. Jadi, buat kamu yang ingin tahu caranya membangun kekayaan perlahan-lahan dari kecil, yuk kita sama-sama mulai perjalanan investasi kita. Dan pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Lalu sebelum kita dapat investasi saham pakai aplikasi Bibit, kita harus upgrade dulu ke Bibit Plus. Klik upgrade ke Bibit Plus, lalu nikmati berbagai fitur secara gratis seperti investasi SBN, stable earn, obligasi, dan juga saham, serta gratis biaya pembayaran. Klik upgrade Bibit Plus. Lalu kita pilih rekening RDN, ada 2, yaitu Bank Jago dan BCA, dan pada kesempatan ini aku pilih Bank BCA. Berikutnya, kita lanjutkan proses upgrade Bibit seperti konfirmasi rekening dan buka akun Stockbit Sekuritas. Jadi, untuk penyediaan layanan investasi saham, Bibit itu bekerja sama dengan Stockbit. Dan sebenarnya, kamu bisa investasi saham langsung pakai aplikasi Stockbit. Tapi aku ingin pakai aplikasi Bibit karena di Bibit itu ada lebih banyak pilihan investasi seperti tadi ada reksadana dan juga obligasi. Sedangkan di Stockbit kita cuma bisa investasi di saham. Dan buat kamu yang tertarik untuk investasi pakai aplikasi Bibit, link downloadnya sudah ada di kolom deskripsi. Berikutnya, isi nomor rekening dan nama pemilik, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, kita buat username untuk digunakan di aplikasi Stockbit. Aku masukkan usernameku adalah Andre Tuan, lalu kita klik selanjutnya. Kemudian kita buat password kita dengan minimal 6 karakter, lalu klik selanjutnya.
isi informasi dan identitas seperti nama ibu kandung, tujuan investasi, dan juga NPWP yang sifatnya opsional. Lalu kita klik lanjut, dan isi data pekerjaan, lalu nama kantor, nomor telepon kantor, dan juga alamat kantor. Kalau kamu belum bekerja itu juga nggak masalah, lalu klik lanjut aja. Dan ada beberapa pertanyaan tambahan seperti apakah kita punya rekening atau kartu kredit, apakah punya usaha di luar negeri, dan berbagai pertanyaan lain. Kita jawab dengan jujur, dan dalam kesempatan ini saya pilih tidak semua, lalu klik lanjutkan. Lalu kita tinggal tunggu untuk akun Bibit kita diupdate jadi Bibit Plus, dan estimasinya itu sekitar 1-2 hari kerja. Klik selesai aja. Later. Sampai akhirnya kita akan terima email kayak gini. Upgrade Bibit Plus berhasil. Hai Andre Elausta, kami ingin memberitahukan bahwa upgrade Bibit Plus dan pembukaan rekening di Stockbit Sekuritas itu telah selesai. Kita mulai dapat berinvestasi di SBN, stable earn, obligasi, dan juga saham. Lalu, kalau kita login ke aplikasi Stockbit dengan user yang sama, dengan password yang sama, itu juga bisa. Dan pada kesempatan ini aku tunjukin bahwa aku bisa login via desktop dengan sangat lancar sekali. Oke, setelah Bibit Plus kamu udah selesai atau akun Stockbit kamu udah bisa login, udah saatnya kita untuk top up dulu sebelum kita bisa berinvestasi saham. Caranya itu gampang banget, kita buka lagi aplikasi Bibitnya. Berikutnya, kita masuk ke profile yang ada di pojok kanan, dan kita bisa lihat bahwa saldoku sekarang itu 0. Kita klik deposit RDN, lalu kita akan mendapatkan informasi nomor rekening untuk melakukan top up. Aku pilihnya BCA, dan kalau kamu tadi pilihnya Bank Jago, maka akan muncul yang namanya rekening Bank Jago. Tinggal transfer aja untuk top up, dan pada kesempatan ini, aku top up sebesar 3 juta rupiah pada tanggal 2 April 2024. Nah, kenapa 3 juta? Karena aku akan investasi ke 3 saham yang berbeda, masing-masing 1 juta. Dan setiap bulan, di awal bulan, aku akan nabung 3 juta via aplikasi Bibit. Jadi, pastikan kalian klik tombol subscribe untuk terus dapatkan update-nya. Berikutnya, kita bisa lihat bahwa portofolioku sekarang itu 0, dan kalau kamu ingin mulai berinvestasi, caranya gampang sekali. Pilih portofolio, di sini ada beberapa pilihan seperti dana pensiun, itu reksadana, bibit saham, ataupun stable earn. Karena aku ingin investasi saham, kita klik bibit saham. Lalu ada beberapa pilihan untuk investasi seperti top dividen, PI rendah, PBV rendah, metode Buffett, pertumbuhan pesat, ataupun timeless stock. Ini adalah metode filter yang telah digunakan oleh Bibit. Dan kalau kamu udah punya pilihan sahammu sendiri, kamu bisa klik cari saham dan cari saham yang ingin kamu investasikan. Nah, pada kesempatan ini aku akan tunjukkan beberapa contoh rekomendasi dari aplikasi Bibit dalam playlist investasi ini. Untuk top dividen, ada beberapa pilihan seperti ITMG yang dividen yield-nya itu 34,51% dan average dalam 3 tahun terakhir 11,17%. Ini belum ngitungin capital gain. Dalam investasi saham, kita bisa dapat 2 keuntungan. Yang pertama dari dividen, dan yang kedua dari capital gain. Nah, ada beberapa pilihan lain seperti Demas, Mitra Pinastika Mustika, sampai yang terakhir adalah BJBR. Lalu untuk contoh berikutnya adalah timeless stock, yaitu saham yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Contohnya adalah Metro Data Elektronik yang mengalami kenaikan harga 875% selama 10 tahun terakhir, MIDI yang naik 635%, sampai yang terakhir BBNI yang naik 119%. Ini kebanyakan saham-saham bank yang dikatakan oleh Bang Benix di channelnya itu adalah saham kapal induk. Tapi kalau tidak ada, kamu bisa berlindung di saham sejenis kapal induk. Oke, pada kesempatan ini aku udah tunjukin beberapa contoh rekomendasi dari aplikasi Bibit, dan aku pribadi akan investasi ke 3 saham yang berbeda, yaitu BTPS, GJTL, dan PT Wismilak. Nah, ini bukanlah rekomendasi. Kalau kalian punya pilihan saham kalian sendiri, tinggal klik aja cari saham, tapi aku ingin tunjukin gimana sih cara beli saham di aplikasi Bibit. Kalian pilih saham yang ingin kalian beli. Pada kesempatan ini aku pilih yang BTPN Syariah.
Dan di sini kita bisa lihat bahwa harga sahamnya sebenarnya selama 5 tahun terakhir itu cenderung mengalami penurunan. Nah, kenapa aku beli? Karena ini dibandingkan dengan saham BRIS yang dua-duanya adalah saham perbankan di syariah. Di BRIS itu naik terus, tapi di BTPS itu kok turun terus. Dan harga sahamnya kemungkinan akan naik ke 2.500 dalam beberapa tahun ke depan. Makanya aku bilang kalau kita ingin investasi saham itu cocoknya untuk jangka panjang. Oke, kita klik beli aja. Pada kesempatan ini aku beli sebanyak 1.009.000 di harga BTPS itu 1.260. Jadi aku beli sesuai dengan harga as atau harga orang yang jual yang paling atas itu 1.260 dan jumlah lotnya sebanyak 8. Lalu order beli diterima. Dan setelah kita selesaikan semua order, aku akan menemukan bahwa portofolio sahamku dari awalnya 3 juta jadi 2.996.000 karena ada potongan administrasi dan ada penurunan dari sebagian harga saham. Tapi tenang aja, aku nggak pusing karena memang ini untuk investasi jangka panjang untuk dana pensiun. Aku punya target price untuk masing-masing sahamnya dan mungkin kalian yang ingin belajar saham lebih banyak bisa komparasi juga ke channel-channel edukasi saham yang ada di YouTube. Strategi nabung rutin atau DCA itu sangat disarankan untuk investor pemula. Ini bisa digunakan untuk berbagai aset investasi yang pergerakan harganya itu fluktuatif atau naik atau turunnya itu kayak roller coaster. Jadi kayak reksadana, saham, Bitcoin, ataupun cryptocurrency itu cocoknya untuk kita jual atau beli dengan menggunakan strategi nabung rutin atau strategi jual rutin, disingkat DCA, Dollar Cost Averaging. Yang penting konsisten untuk meningkatkan tabungan dan biarkan the magic of compounding itu bekerja. Aku percaya kalau siapapun itu bisa berinvestasi karena modal untuk investasi saham sendiri itu cukup kecil, cukup 100.000. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video update nabung saham rutin selanjutnya. Bye!